Seperti halnya Bapak kemarin dari rumah Pangkalan 3 pindah ke rumah Pangkalan 4, itu hijrah. Bapak dari rumah ke musola, itu hijrah menurut Lugo. Tapi menurut bahasa adalah hijrah itu adalah kita mengoreksi diri. Kalau tahun kemarin kita berbuat banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, untuk tahun sekarang ini berubahlah menjadi maksiat tadi, kita tidak maksiat. Tadinya kita banyak dosa, sekarang kita tidak berbuat lagi dosa. Kemarin kita kurang ibadah, hari ini kita tingkatkan ibadah. Orang yang lebih baik dari Salawati Bapak kami yang saya batasi Pak ini dan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati jemaah Mushola Baitul Muttaqin, alhamdulillah masyarakat Jasni, tapi bukan Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun wal mukarramun para asatid, para hujaj, wabil khusus Al-Ustaz Muhsin, Al-Ustaz Sofyan, Al-Ustaz Nendi, Al-Ustaz Asep, Syekh Anwar, juga para asatid yang lainnya. Wabil khusus Ketua DKI Mushola Darul Muttaqin, dan yang saya hormati Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kulon Sikiul atau Ketua LPM, yakni Bapak Tholib Hidayat SH. Sesepuh kita, ini saudara saya ini jarang ketemu, tahu Badir atau Henteu nih, Pak Haji Nadi Junaidi. Wih kesilakan ya. Wabil khusus yang saya banggakan jamaah Mushola Darul Muttaqin, Baitul Muttaqin. Ini gak jauh ya antara Baitul dengan Darul. Ini mutarodidnya, persamaan kata. Darul artinya rumah, Baitul artinya rumah. Itu dalam persamaan kata, dalam bahasa kata itu. Kalau kita belajar mufrad dalam bahasa Arab itu, coba artikan Darul artinya rumah, Baitun artinya rumah. Cuma tergantung penggunaan kata itu seperti apa. Dan alhamdulillah sih namanya Baitul Muttaqin. Ketika itu nama Baitul Muttaqin itu saya pernah ditanya oleh almarhum Bapak Haji Ming atau Pak Haji Arif, Mang yang pantas itu, dia kan maksudnya Mamang, memang alok dari istri ya. Mang itu seharusnya mushola itu namanya apa? Ya bagus semua itu, di kita banyak takin-takinnya. Apa yang gampang disebut Baitul Muttaqin aja tuh. Gimana kalau gitu? Ya Mak setuju Mak, saya salaman ketika itu. Itu sejarahnya begitu. Tahu ya? Isuk-isuk datang, bareng aturan uli ketika itu. Kulit kejo. Alhamdulillah. Ini saya sangat bahagia sekali di pagi hari ini melalui Ketua LPM kemarin Waltek Pak Haji, nanti malam ini malam Sabtu atau hari Sabtu pagi Jumat bukan Sabtu,
kalau Sabtu dan Minggu udah nggak bisa ya. Hari Jumat pagi insya Allah orang tua saya hadir. Ya, jadi alhamdulillah dengan kudrat dan iradat Allah ditakdirkan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Yang pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberi kekuatan baik lahir maupun batin, sehingga pada pagi yang mulia ini atau pagi yang berbahagia ini kita sama-sama duduk di tempat yang mulia. Maka mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang mudah-mudahan oleh dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan jamaah sekalian, sengaja saya tidak bawa kitab karena kajian tiap pagi, walaupun saya tidak hadir setiap paginya mengikuti pagi ini, itu alhamdulillah disampaikan oleh ketua, banyak para asatidz yang anom-anom, yang muda-muda sebagai generasi penerusnya. Kalau saya generasinya generasi tua ya. Jadi generasi yang muda, alhamdulillah saya bersyukur setiap pagi seperti Ustaz Sofyan, terus Ustaz Asep, dia Ustaz Arif, juga asatidz yang lainnya selalu mengisi di setiap pagi dengan kajian-kajian kitabnya masing-masing. Maka dengan demikian saya bersyukur kepada jamaah yang selalu istiqomah untuk melaksanakan, mengikuti kajian-kajian tiap pagi yang diberikan materinya atau pelajarannya oleh para guru-guru kita. Nah, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para guru-guru yang telah berikan pelajarannya, kita tinggal dapat mengamalkannya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukur ala nimillah. Di pagi hari ini kita sudah masuki hari yang ketiga daripada bulan naon? Bulan Muharram. Cekurakan bulan lamun dijawab bulan Suro, dibawa kacikiwa jadi bulan Surah Asyura, asal Asyura Suro. Nah, lamun dijawab Suro di urang dibawa ke bahasa Sunda jadi Surah. Lamun dibawa ke Jakarta ilok sorry. Di bulan Asyura kita sudah insyaallah alhamdulillah masuki hari yang ketiga. Kita teringat berarti kita ini sekarang sudah memasuki tahun yang baru atau tahun baru. Hitungan tahun baru adalah ada dua hitungan. Ada yang disebut tahun baru Hijriah, ada tahun baru Masehi, atau disebut dengan tahun Qamariyah, ada juga disebut tahun Syamsiyah. Nah, ini kita disebutnya tahun barunya tahun baru Hijriah. Sudah masuki tahun 1445 setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Lama ya. Alhamdulillah, setiap tahun baru kita selalu meramaikan dan selalu mensyiarkan untuk mengenalkan keberadaan perpindahan tahun. Seperti halnya yang kita rasakan, masih kita rasakan mungkin kemarin kita sama-sama berduyun-duyun ke tempat yang kita tetapkan, atau kita sebut dengan Rajaju, Rawagempol Cariu di sana. Maka dengan sebab itu kita semuanya sudah kompak. Warga kita bila mana tahun baru selalu mengadakan pawai yang disebut dengan pawai obor. Jeung sanajan minyak nalaka
ditambah di aya ge mahal. Tapi alhamdulillah terima kasih Pak RW 1 yang telah mensupportnya, dan insya Allah setelah kita ngaji pagi ini akan disuguhkan kebuli dengan menu ontak. Lain daripada yang lain, kalau orang menyembelih ayam, orang menyembelih kambing, orang menyembelih sapi, dan di Baitul Mutakin menyembelih. Nah, kita bersyukur dengan akibat kontak, dengan berbuat sebagai kreasi kontak, jadilah RW 1 juara. Amin ya Rabbal. Untuk wing di RW 1. Beruntung kita merah kitabnya. Kita sangat berbahagia. Nah ini perlu kita pertahankan di dalam kebudayaan, dalam kelestarian. Ya memang itu ada sejarah awal, bukan sembarangan kok ada otak sih. Maksudnya ada filosofinya, ada pocong segala. Apa sih itu pocong? Ada kuntilanak, ada lagi yang bawa kuda beneran sampai keinjak tuh anak. Tahu sekarang sembuh atau belum? Itu kejadian-kejadian yang ada filosofi yang bukan sembarang. Ada maknanya atau ada artinya. Apa sih sembuhnya itu, bawa otak, bawa ini, bawa itu. Ya, kuda beneran, lain kuda bohongan, kuda beneran. Yang ontak bohongan adalah di RW 1. Dan alhamdulillah ontaknya itu akan dibawa nanti tanggal 29 ke Cikiting Udik. Sewa. Ayo disewa, bayar saletik juga. Kata nyiun ontak sekarang modal kan, lalu 5 juta, bayar 10 juta, itu bayarnya kedua. Nah jadi Bapak sekalian, kemarin kita sama-sama telah diikuti teriakan pawai obor, diikuti dengan tabligh dan bacaan sholat dan sebagainya. Itu menandakan salah satu bagian daripada pengenalan buat kita bahwa kita ini sudah pergantian tahun dari tahun 1444 ke 1445 Hijriah. Karena jarang yang kita tahu nama pergantian tahun, apalagi nama-nama bulannya. Kalau bulan-bulan yang disebutkan Masehi kita semuanya hafal. Awal hitungan Masehi adalah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Cukup tuh. Sekarang bulan apa? Karena bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tiba ya. Lalu hitungan bulan itu apa? Dari anak kecil, dari anak TK apa? Januari, Februari, apa? Kenapa begitu? Bulan itu sering kita sebut. Nah seperti Kang Emen contohnya. Sekarang tanggal berapa Kang Emen? Bulan Juli. Ingat bulan itu mah, karena sebentar lagi, wah ini udah tanggal sekian nih gajian. Bulan apa gajiannya? Akhir bulan Juli apalagi Agustus. Ingat kegajian itu bulan apa? Gajian bulan apa? Bulan Juli. Gajian apa? Bulan Agustus. Selalu diingat dan ingat karena sering menyebutnya. Ya, sering kita menyebutnya di apa? Karena kita ini di bulan Hijriah jarang kita menyebutnya, maka sering kita lupa nama-namanya juga. Kita masih menggunakan nama orang tua, nama yang telah diberikan oleh orang tua kita dulu. Lalu bulan Asyura, sebulan apa bayarnya? Ya kurang cek bulan urang lah, bahasa kalau kurang diberikan ke urang Surah, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Rejab, Roah, Puasa, Syawal, Hafid, Haji. Gitu kan ya. Akhir haji itu sama dengan bulan Desember, ya, sama dengan Desember, akhir tahun kan. Lalu akhir tahun urang, tahun Islam itu akhir bulan Haji. Tadi tahun ke-12, bulan ke-12. Lamun bulan Masehi mah teh Desember. Kan urang menyebut teh bulan apa nama? Bulan Surah. Bulan apa? Hafid, Haji, Surah,
Sapar, mulut, siling mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab nyebut lagi, Rejab, kajen, Rawah. Itu ya. Orang yang memasuki bulan Syawal, bulan Muharram. Bulan Muharram terus bulan apa? Syawal, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus ya itu bahasanya seperti itu. Kurang mantul seperti itu. Imam menanyakan ke Pak Idik, pas Pak Idik ada bulan Safar Ji, pasti gitu jawabannya. Berapa kan gitunya bulan Safar, udah bulan diberena diwaris itu bapak urang, mama urang, nenek moyang urang gitu. Dah hari tama memang orang cara mengenal itu bulan seperti apa, gelah, ya seperti gitu. Tapi kalau oke orang, karena ini orang pergantian tahun, terus berubah di tahun 44 ke 45, yang disebut dengan hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti hanya Bapak kemarin dari rumah Pangkalan 3 pindah ke rumah Pangkalan 4, itu hijrah. Bapak dari rumah ke musola, itu hijrah menurut hukum. Tapi menurut bahasa adalah hijrah itu adalah kita mengoreksi diri. Kalau tahun kemarin kita berbuat banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, untuk tahun sekarang ini berubahlah menjadi maksiat tadi, kita tidak maksiat. Tadinya kita banyak dosa, sekarang kita tidak berbuat lagi dosa. Kemarin kita kurang ibadah, hari ini kita tingkatkan ibadah. Orang yang lebih baik dari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Orang yang sama hari kemarin dan hari ini itu adalah orang rugi. Apalagi orang yang baik sekarang jelek, lebih daripada rugi. Celaka namanya. Ulah jadi orang celaka. Kemarin kita sholat sering meninggalkan berjamaah kalau kita memang tidak bekerja. Tapi sekarang, yuk musola ini, tiba musola sedikit tepilu pak musola maghrib ilo. Penduduk kurang ya, jangankan se-RT. Akhirnya jumlah se-RT penduduknya hampir sekitar 250 kakak, 210 kakak kali tilu berarti 750 jiwa. Dibulatkan 700. Awewe jeung lalaki ieu musola kapasitasnya umpama 200 ya, 3 sabelah RT gitu. Tidak ya, nah, orang harus bersyukur. Tadi ketua menyebutkan bahwa di musola itu kita punya musola 43 musola dan 9 masjid. Sekarang tidak ada lagi yang musola itu kosong di setiap subuh, di setiap waktu sholat wajib yang lainnya, terutama tempat ibadah yang ada di pinggir jalan raya. Ini pun sama di pinggir jalan. Gak pantas kalau melihat musola itu keadaannya kosong. Kemarin kita jarang berjamaah, hari ini kita berjamaah. Bahkan fasilitas dan sebagainya ini sudah meningkat. Kemarin di sini agar supaya memberikan motivasi, memberikan suatu penyegaran, kita alhamdulillah berkat kerja sama jamaah, yuk katanya supaya lebih enak lagi pagi-pagi di dalamnya ada AC, kita pakai apa? Pakai jaket. Belilah jaket, jas bareng-bareng dengan modal bersama gotong royong. Itu bagian daripada hijrah dari hal yang sekiranya kurang menyenangkan, kurang mengenakan dalam fasilitas. Sekarang enak, AC aya, fasilitas lain aya. Lamun aya musola di urang masih kene kosong, era urang-urang kene, ya era urang-urang kene. Maka alhamdulillah syukurillah dengan adanya kita bersama-sama setiap minggu kita keliling, setiap minggu kita bersatu, setiap minggu kita bermusyawarah, dan setiap minggu kita bersilaturahmi. Dampaknya sekarang itu ada banyak dampak-dampaknya.
Bahkan sekarang ini saya bingung Pak Ketua, kalau kita bersuci di masjid-masjid itu penuh keluar-luar, memikirkan bagaimana musola. Sedangkan untuk bersolat, untuk masjid jadwalnya sudah habis. Sekarang masuk ke musola-musola. Nah, di mana musola itu kapasitasnya hanya sekitar masjid. Kalau ini adalah sekitar musola. Kalau ini mestinya ada lapangan, ada jalan. Coba lihat kalau ke pedalaman. Saya lihatin gitu, ilo kayak sholat hadapan hayam. Cerita kemarin ayah lucu tadi. Terus sholat dengan Pak Win, Sopo Win kayak teh hayam manesan. Terus sholat keplok aja nih. Nah, iya biar tilu. Ya, terus sholat kayak singan tadi hayam teh canda timnya. Sebab sholatnya di mana? Ini kita harus berbangga. Ya, sampai sholat di hadapan tangga rambutan atau sholat subuh, baru mah mandi seperti itu. Hanya di Jekiwa, maka pantaslah disebut istimewa. Sehingga sholat subuh lebih ke hadapun tangga rambutan, saking pertemuan. Tak itu pun sekarang saya sedang mikirkan seperti apa. Dan jadi ada di tahun baru ini, para jamaah sekalian, kita evaluasi diri. Kemarin kita jarang ngaji, sekarang ngajinya getol. Kemarin kita belang betok sholat, ayo nama itu belang betok deh. Kemarin udah tengah laksanakan sholat sunat, baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi setelah tahun baru sekarang ini akan melaksanakan itu. Siap itu? Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi ayat perubahan. Ini disebut hijrah itu ada perubahan. Dari kemarin malas, kemarin pendul, kayak nama rajin. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang ada di RT 05 RW 01 khususnya Kelurahan Cikiwul. Semoga mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Nah, Bapak sekalian, sedikit saya sampaikan dalam sejarah tahun baru. Ya, bukan hanya kita mengucapkan tahun baru, akan tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini bulannya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah hitungan awal daripada bulan-bulan Hijriah. Di mana di bulan Muharram ini para jamaah sekalian sering kita mendengar dan sering kita menyaksikan, baik itu melalui media elektronik, media yang lainnya, banyak kegiatan-kegiatan yang dimunculkan oleh masyarakat kita. Kenapa bisa begitu? Ya, ada disebut tanggal 10 Asyura, ada disebut dengan kegiatan Asyura dan sebagainya. Karena di bulan inilah ternyata banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat peristiwa pertama. Diampuninya dosa siapa? Pertama Nabi Adam. Nabi Adam diampuninya dosa pada tanggal 10 Muharram dan terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari Siti Hawa bulan Muharram. Kenapa dia terima tobatnya? Karena kita tahu ketika itu Nabi Adam melanggar larangan-larangan Allah sehingga dia keluarkan dari surga. Dan kemudian Nabi Adam bertobat, akhirnya diterima tobatnya. Itu terjadi pada bulan Muharram tanggal 10. Kemudian apalagi peristiwa Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang ganteng, yang tampan, yang kaya raya, yang serba wah. Ketika itu kekayaannya, ketika itu ketampanannya, dan ada di rumahnya apapun, habis semuanya, tidak ada apa-apa. Binatang ternaknya begitu dibuat, begitu di dalam hektaran, habis tanahnya, habis kebunnya, habis kambingnya, habis peliharaannya, habis ketampanannya, habis. Jangankan ketampanan, badannya pun, kulitnya dan dagingnya habis ketika itu. Hanya tinggal ruh yang tersarang di badannya. Dianggap kulit tinggal tulang doang, tinggal sesatnya jantung. Jangan sekedar jantung, berenang hadapnya ucus-ucus gitu, ngalancak bisa dibayangkan seperti itu. Namun ketika itu
Allah memerintahkan, ketuklah kakimu ke tanah, maka tanah itu akan mengalirkan air, yang dimana air itu akan memancar, maka mandilah kau di sana, maka seketika itu badannya kembali lagi sehat, kembali lagi kuat, ketampanannya ada, dan kemudian kekayaannya berkumpul lagi. Kenapa demikian? Ya karena dia selalu mengingat Allah. Jadi kejadian-kejadian itulah semata-mata ujian daripada Allah. Nah begitu pun kalau kita diberikan suatu ujian dari Allah, seperti halnya sakit, pasti kita semuanya hari ini mempunyai penyakit. Ada yang penyakit mah, ada yang punya penyakit gatal, baik. Ada punya penyakit pusing, baik. Ada yang buka penyakit bisul mungkin. Ya, loba penyakit-penyakit yang lainnya. Urang mah lamun diberi penyakit loba nanti mengeluh. Loba ngagurutu. Lamun kurang dipikir-pikir, loba sehatna, loba gerikna, loba sakit, sehat, loba sakitna. Sesungguhnya kebanyakan loba sehatna. Kan kurang bersyukur nah kakara diberi puyeng saerte nyehok kabeh. Kunaon sia teh itu makan ngaji puyeng dah. Lamun puyeng jadi huntu mendingan mana? Iya. Sudah ada milih, karena ada puyeng dari banyak huntu mah. Kunaon kai puyeng mah aing sok nanya gitu. Kunaon teu ngaji puyeng. Oh, puyeng sing jagernya. Aing bisa urang dengar ngaji. Kunaon sia teh batin teu ngaji, teu subuh keliling sia, teu subuh keur isukan kamu sholat darul betul mutakin jauh teh jadi huntu suga teh kunaon aing mah suga teh kunaon aing mah padahal dibandingkan antara jadi huntu jeung puyeng nyerian mana jadi huntu mendingan mana puyeng jeung jadi huntu bungka be ya bungka kalau suruh pilih bungka be. Nah jadi kurang akan nulis ujian gitu kurang tengok seperti tadi sejarah nanti seperti apa. Wadahnya habis, kulitnya habis, dagingnya habis, dia terus sabar. Ketika Allah memberikan ujian, dia sabar. Jadi kalau kita pun sama, diambil hikmahnya, diberi ujian oleh Allah sakit, diberi ujian oleh Allah melarat, diberi ujian Allah tidak punya duit, sabar. Nanti juga akan diberikan oleh Allah lebih besar daripada itu. Jangan banyak mengeluh. Orang yang banyak mengeluh itu adalah dekat dengan penyakit. Tenang Allahi ta'ala, tapi dengan ikhtiar tentunya. Ulah gering, aing mah lillahi ta'ala be kege cager. Ari berobat. Tuh. Aing mah sabar be teu ke duit ge, mah digawe ke oge datang duit. Duit datang di mana teh digawe? Sabar dibarengi dengan ikhtiar. Itu kesabaran itu contoh Nabi Ayub. Ada lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh akan diberikan atau akan dikerahkan umat-umatnya ketika itu. Akan tetapi Nabi Nuh dia mempunyai siasat yaitu buatkan suatu kapal. Ya. Bukan kapal yang sono, ya. Bukan kapal yang sono. Tapi buatkan kapal. Untuk apa kapal itu? Untuk mengangkut orang-orang yang mengikuti ajaran-ajarannya ketika itu. Ada yang tidak ikut, siapa? Istrinya, anaknya gak ikut. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya dan istrinya tidak terselamatkan. Itu terjadi pada bulan apa? Itu terjadi pada bulan 10 Muharram. Seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, termasuk Nabi Yunus. Ketika itu dia dimakan oleh ikan yang sangat besar namanya ikan hiu. Ditelan badannya, dimasukin ke dalam dia, kalau telan berarti masuk ke dalam perut. Nah ketika itu Allah menyelamatkan dia, kemudian air hiunya minggir ke pinggir pantai, akhirnya Nabi Nuh dimuntahkan, akhirnya Nabi Nuh dikeluarkan dan diselamatkan oleh Allah, terjadi pada bulan itu. Nah jadi peristiwa bulan Muharram itu sungguh sangat banyak yang kalau kita ambil hikmahnya. Saya di sini tidak menguraikan kejadian satu persatunya. Kalau diuraikan itu satu nggak bisa diuraikan, banyak sekali uraian atau rincian dari terjadinya peristiwa itu.
Tapi yang penting kita sedikit mengetahui tentang kejadian-kejadian haram. Dan jangan lupa di bulan haram ini para jemaah sekalian, ada yang disunahkan kepada kita untuk melakukan puasa Asyura, yaitu ada yang disebut dengan puasa Tasu'a dan ada yang disebut puasa Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kapan itu? Yaitu pada tanggal insyaallah 27 28 Juli. Kita puasa ya. Tanggal 28, tanggal 27, tanggal 28 insyaallah. Kita melaksanakan puasa tuh. Siapa bagi orang yang puasa di bulan tanggal 9 bulan Asyura, maka dosanya akan diampuni setahun sebelumnya dan diampuni dosa yang akan datang. Untuk hadirnya sini seorang orang tua melihat anak-anaknya kegiatan-kegiatannya seperti apa. Jadi bukan hanya di sini saja, saya setiap mushola menyampaikan seperti itu dan bersyukur, saya bergembira, saya berbahagia ternyata di mushola Baitul Mutakin ini penuh oleh para jamaah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah selalu istiqomah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang banyak serta yang halal untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini harus syukur saja, mengucapkan terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan ada kajian-kajian, mungkin berbentuk kajian apa, kalau memang ada waktu insya Allah saya hadir, karena memang ini adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban umat Islam untuk mensiarkan agama kita semuanya. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini kita hijrah dari banyak maksiat, sekarang banyak melakukan ibadah, dari tadi banyak melakukan dosa, sekarang kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.